Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa BCB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan serial fikih ibadah kita di channel YouTube BCB TV. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sunnah-sunnah wudhu ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pembatal-pembatal wudhu. Pembatal-pembatal wudhu itu ada 4 ya. Itu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, lubang depan maupun lubang belakang, yaitu dari dubur maupun kubul ya, dari kemaluan depan ataupun dari dubur, seperti itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar, baik yang keluar itu sesuatu yang biasa ataupun yang tidak biasa, maksudnya adalah gini, sesuatu yang biasa misal adalah air kencing ataupun maaf ketika kita buang air besar. Nah, itu adalah suatu yang biasa keluar ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil, yaitu kencing ya, air seni maupun tadi kotoran ya, kotoran manusia. Itu adalah suatu yang biasa keluar dari 2 lubang tadi, maka itu membatalkan wudhu. Bahkan ketika suatu yang keluar itu tidak biasa, misal ada cacing yang keluar dari dubur kita, maka itu juga membatalkan wudhu kita ya. Itu pembatal yang pertama. Jadi suatu yang keluar dari dubur maupun kubul ya, baik itu yang biasa keluar maupun yang tidak biasa keluar, kecuali air mani ya, kecuali mani maka tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi mani, ketika seseorang keluar air mani maka ia mewajibkan mandi besar, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua adalah hilangnya akal, baik itu dengan tidur maupun yang selainnya ya. Hilangnya akal baik itu dengan tidur maupun selain tidur, seperti pingsan ataupun mabok, maka itu semuanya membatalkan wudhu ya. Kalau ada orang yang tertidur maka wudhunya batal. Kalau ada orang misal pingsan ataupun mabuk ya, sehingga akalnya hilang menjadikan hilangnya akal, maka itu membatalkan wudhu. Dikecualikan tidur yang tidak membatalkan wudhu itu ada, yaitu ketika seorang tidur dengan duduk dan memantapkan pantatnya ya, misal memantapkan pantatnya ke tempat duduk, misal ke lantai ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kalau ada orang ya, kalau ada orang tertidur tapi posisinya duduk menetapkan pantatnya ke lantai, maka itu tidak membatalkan wudhu ya. Itu tidak membatalkan wudhu, asal nanti ketika tidur ya kita ya pantat masih menetap ke lantai ataupun ke tempat duduk dan tidak berpindah ya. Kalau berpindah sudah, misal kita tidur dengan duduk di posisi sebelah sini, ketika kita bangun sudah berada di posisi sebelah kanan, maka itu sudah membatalkan wudhu, karena ada pergeseran seperti itu ya, karena pantat tidak menetap di tempat tidur. Akan tetapi kalau kita tidur misal ya dengan duduk dan menetapkan pantat kita di tempat duduk kita, misal di lantai ataupun di kursi ya, maka itu tidak membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu, karena pantat kita adalah menetap ke tempat duduk, seperti itu. Karena dulu para sahabat ya, ketika menunggu waktu sholat itu sahabat tertidur ya, tapi dengan duduk ya, tertidur dengan duduk, dan ketika ternyata sholat didirikan, mereka sholat tanpa mengambil air wudhu, seperti itu. Kemudian pembatal yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan laki-laki perempuan tadi sudah besar dan tanpa adanya penghalang, tanpa adanya penghalang. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit ya, laki-laki perempuan tadi bukan mahram,
dan tidak ada penghalang, misal kain ya, kulit dengan kulit langsung ya, tanpa ada penghalang kain seperti itu, dan sudah besar maka membatalkan wudhu. Akan tetapi kalau sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu mahram, misal kakak dengan adik ya, meskipun laki-laki dan perempuan tetapi mahram, maka itu tidak membatalkan wudhu kita ya, tidak membatalkan wudhu. Atau bersentuhan yang bukan mahram akan tetapi ada penghalang kain, misal laki-laki dan perempuan sentuhan akan tetapi tidak langsung kulit dengan kulit, maka itu tidak membatalkan wudhu ya, karena ada penghalang. Juga adalah orang yang besar, maksudnya besar adalah ketika misal seorang perempuan ya, itu sudah membangkitkan syahwat seorang laki-laki, maka itu dikatakan besar. Maka ketika ada seorang perempuan yang besar ya bersentuhan dengan laki-laki yang besar, laki-laki yang besar tidak harus balik ya, perempuan yang besar pun tidak harus balik, asal perempuan tadi sudah bisa disyahwati, sudah bisa membangkitkan syahwat, dan seorang laki-laki tadi ya, itu kalau dalam pandangan seorang perempuan itu sudah bisa seorang perempuan itu sudah bisa ada rasa suka kepada laki-laki tersebut, maka itu sudah besar meskipun belum balik. Maka ketika ada ya seseorang yang bersentuhan kulit ya, memenuhi syarat-syarat tadi ya, kulit dengan kulit tanpa ada yang penghalang, bukan mahram, dan laki-laki dan perempuan yang besar, maka itu membatalkan wudhu ya, maka itu membatalkan wudhu ya. Dikecualikan kulit, maka rambut kalau kita menyentuh misal ya tidak sengaja ya, menyentuh rambut seorang perempuan ataupun kebalikannya, maka itu tidak membatalkan wudhu ya, karena bukan sentuhan kulit dengan kulit seperti itu. Kemudian yang keempat, pembatal wudhu yang terakhir adalah menyentuh kemaluan ataupun lubang dubur dengan tangan bagian dalam ya, ataupun jari-jari bagian dalam kita, maka itu membatalkan wudhu ya. Baik yang disentuh itu kita sendiri ataupun orang lain ya, baik yang disentuh kita sendiri ataupun orang lain. Misal kita ya, maaf ya, kalau ada seorang sudah wudhu menyentuh kemaluannya dengan tangan bagian dalam ataupun jari-jari bagian dalam, maka itu membatalkan wudhu. Apabila misal seorang tua ya, ibu ataupun bapak, ia sedang memandikan anaknya, menyentuh kemaluan anaknya, maka itu membatalkan wudhunya, membatalkan wudhu. Kalau menyentuh kemaluan ataupun lubang dubur itu dengan tangan bagian dalam. Atau adapun kalau tangan ya bagian luar ya, telapak tangan bagian luar, maka tidak membatalkan wudhu. Misal seperti ini tidak ya, tapi adalah telapak tangan bagian dalam itu membatalkan wudhu. Begini. Yang dimaksud telapak tangan bagian dalam adalah ketika kita meletakkan tangan kita seperti ini, ya, maka yang tidak terlihat oleh kita itulah bagian dalam. Ya, kalau yang terlihat oleh kita sini sisi samping dan sisi luar, maka itu bukan bagian dalam. Yang artinya ketika ini menyentuh zakar ataupun kemaluan ataupun lubang dubur, itu tidak membatalkan wudhu kita. Akan tapi yang membatalkan wudhu kita adalah bagian dalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan pembatal wudhu yang ringkas ini bisa menambah keilmuan Islam kita ya, sehingga kita lebih mengetahui tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.